Niko. Sekarang di sebelah gua udah ada Mas Paksi. Thank you banget Mas waktunya. Sama-sama Mas. Jadi Mas Paksi ini adalah tetangganya Febri. Jadi cuman dia beda deretan di depan, terus selang 3 rumah Mas ya. Iya, selang 3 rumah. Selang 3 rumah ke kanan. Jadi buat sobat yang belum nonton ceritanya Febri nih, ada di kiri atas itu biar nyambung. Siapa tahu nanti Mas Paksi juga terkait sama ceritanya Febri. Pengalaman saya pribadi di tahun 2019 awal, kalau nggak salah pada bulan Januari, pada saat setelah saya pindah di perumahan tersebut, saya mengalami beberapa hal aneh. Jadi gini Mas Niko, hal aneh tersebut waktu saya, wajar kan orang pulang kerja sebelum masukin kendaraan ke dalam rumah mencuci gitu ya. Jadi setelah saya selesai mencuci sambil menunggu motor itu kering, saya awalnya secara samar-samar gitu dengar suara cewek. Awalnya saya pikir oh mungkin tetangga, sama-sama warga baru. Cuman karena arahnya dari area dekat rumah saya yang kebetulan tidak ada bangunan, saya mulai bertanya-tanya di situ Mas, ini suara apa? Cuman namanya kita tempat tinggal di situ, ya kita santai-santai aja lah, toh kita bakal nempatin di sini untuk selamanya gitu. Lalu berulang-ulang, sudah sekitar 3-4 kali suara cewek. Itu jam berapa Mas? Itu kurang lebih sekitar setengah 11 malam. Ya, setengah 11 malam. Dan saya setelah berulang-ulang saya coba mendekati lokasi tersebut. Cuman kenapa suara cewek tertawa itu sangat santar ketika saya mendekati pohon pisang di posisinya berada di dekat rumah saya, di pertigaan gitu, di gitu. Oh berarti dekat pas kita main pingpong? Ya betul, benar-benar banget itu. Saya mencoba mencari tahu sebelum jadi perumahan sebenarnya lahan ini tuh apa dulunya. Ternyata informasi dari Bapak Security tersebut, lahan ini sebagai salah satunya lapangan sepak bola dan selebihnya semak belukar, dan sering dipakai di area tersebut dulunya buat remaja-remaja yang biasalah, remaja itu kan hobinya suka ke tempat yang gelap-gelap Mas, antara mencari keterangan dan mencari menghindari keramaian. Iya gitu lah Mas. Lalu untuk yang di tahun 2019 juga pada bulan Agustus Mas, itu bisa dibilang itu titik klimaksnya saya melihat sesuatu bisa dibilang makhluk gaib lah ya. Saya percaya makhluk gaib itu emang ada di sini. Cuman dari sebelumnya saya memang sering Mas diganggu, baik saya pada saat tugas di lapangan maupun di kantor lama saya dulu di daerah Menteng. Cuman biasanya gangguannya dalam bentuk suara gitu. Bukan Mas, lebih ke ini sekelibat ada sesuatu yang bergerak cuman sangat cepat gitu, jadi kita nggak bisa nangkep dengan jelas gitu. Nah pada tahun 2019 itu kebetulan pada bulan Agustus saya dan teman-teman kebetulan ditunjuk sebagai panitia 17-an, dan beberapa hari sebelum acara perlombaan tersebut dimulai, kita mencoba menyiapkan venue acara Mas. Setiap pulang dari kerja selama beberapa hari itu, saya setelah sampai rumah saya langsung ke lapangan Mas. Itu start dari jam berapa kira-kira Mas? Biasanya start dari jam 9 malam sampai selesai. Jadi kalau nurutin sampai selesai sih mungkin selesainya bisa subuh ya. Cuman karena saya ingat besoknya saya masih masuk kerja lagi, mungkin saya batasin ketika jam 1 atau jam 2 saya pulang Mas.
supaya masih dapat waktu untuk istirahat. Pada hari keempat kurang lebih, pada hari keempat saya persiapan merapai film itu, saya ngerasa ini mas, kenapa angin ini tiba-tiba setiap hari kencang gitu, ya kan? Dari yang sebelumnya, cuman kenapa di hari tersebut tumbenan nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, cuman 3 hari pertama angin kencang. Di hari keempat angin tenang, cuman ada apa ya? Kan kadang kita ngerasa mas, setiap tempat yang kita datengin, kalau ada sesuatu yang aneh, biasanya kita ngerasa ini gimana sih kok perasaan kurang nyaman banget. Padahal biasa dari hari-hari sebelumnya saya mondar-mandir di situ, saya nggak ada masalah gitu kan. Lalu pada tepatnya kurang lebih pada pukul jam 11 malam mas. Pukul 11 malam itu pada saat kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Berarti ramai mas? Posisinya ramai, kurang lebih ada sekitar 15-20 orang yang mas. Itu tiba-tiba ada api mas. Api. Awalnya teman saya yang memberitahu saya bahwa awas itu ada api di atas. Saya pikir main-main ya, karena sebelumnya saya belum pernah melihat kayak gitu. Setelah saya nengok ke atas, ternyata benar-benar bola api terbang, kecepatannya kurang lebih sekitar 15 km per jam mas. Jadi kita, bukan saya aja sih maksudnya, saya dan teman-teman saya bisa melihat semua. Itu bola apinya sebesar bola kaki atau? Kurang lebih sekitar lebih kecil sih mas. Mungkin seukuran bola sepak takraw lah. Di hari berikutnya setelah hari keempat itu, di hari kelima kebetulan ada salah satu warga di perumahan saya ini yang kesurupan mas. Itu posisinya kurang lebih kesurupan setelah maghrib. Iya, setelah maghrib. Saya sih sebenarnya nggak melihat langsung yang kesurupan, cuman karena kebetulan saya masih kerja gitu mas, saya masih perjalanan pulang dari tempat kerja ke sini. Saya baca setelahnya sampai rumah, saya baca di grup, ternyata dapat informasi seperti itu. Kebetulan yang kesurupan seorang wanita, istri dari salah satu teman saya. Saya mencoba cari tahu informasi tersebut, kayak gimana kejadiannya, gimana kronologisnya. Ya kurang lebih kebetulan wanita tersebut bisa melihat makhluk gaib, dan sebelumnya informasi dari suaminya bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Sebelumnya itu informasinya. Lalu pada saat kejadian itu ada salah satu warga di tempat saya juga yang menghampiri, yang kebetulan beliau mempunyai ilmu. Bisa lah ya, dan mencoba memindahkan makhluk gaib yang istilahnya nempel atau apa itu, memindahkan ke lokasi lain. Udah, setelah itu dipindahkan, malam ya, pada waktu saya ngumpul lagi di lapangan, masih persiapan 17-an. Saya kurang lebih pada pukul setengah dua pagi, saya pulang dari lokasi tersebut, mau pulang ke rumah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, kebetulan saya melihat kayak semacam seseorang yang sedang berdiri. Titiknya itu kurang lebih di dekat, nggak terlalu jauh lah dari area rumah saya, cuman masih beda jalan, beda gang. Saya ngeliat
Itu siapa tuh dan jam setengah dua kok masih di depan rumah. Saya mencoba melambaikan tangan karena saya melihat bahwa seseorang yang berdiri itu arahnya itu menghadap ke saya mas gitu. Berarti ngelihat mas langsung? Iya, melihat ke saya. Jaraknya mas? Jaraknya kurang lebih 100 meteran mas dari titik saya berhenti melambaikan tangan itu. Lalu setelah saya maju kurang lebih 20 meteran lagi di persimpangan, saya mencoba melambaikan tangan lagi mas. Oh berarti makin dekat nih? Iya, makin dekat. Makin jelas? Kurang lebih sekitar 80 meter jarak dengan seseorang tersebut. Saya mencoba melambaikan tangan, cuman nggak ada respon mas, betul. Karena nggak ada respon, saya mikir, mungkin ini orang yang sedang telepon atau makanya dia nggak fokus melihat saya gitu kan. Cuman pada saat saya mau belok, saya mencoba melihat dari ujung atas sampai ujung bawah. Saya baru sadar kalau seseorang tersebut berbalutkan kain putih istilahnya kalau macam. Nah itu bukan istilah lagi tuh mas. Ya, kita bisa nyebutnya permen diikat gitu loh mas. Permen zaman dulu kan permen diikat, nah kayak gitu. Itu posisinya berarti mas Paksi di persimpangan terus udah mau jalan ke rumah? Iya, udah mau jalan ke rumah saya. Iya. Nah di waktu itu juga itu saya mulai deg-degan nih. Wah, bukan lagi deg-degan itu mas. Panik. Saya antara dua pilihan. Satu, saya lari buat melanjutkan perjalanan ke rumah. Yang kedua, opsi yang kedua, saya balik arah kembali lagi ke lapangan. Dan di lapangan masih banyak teman? Masih banyak kawan-kawan, ya betul. Terus. Cuman setelah saya pikir karena besok saya masih masuk kerja, saya mencoba memberanikan diri. Jadi saya sampai rumah, tumben-tumbenan saya nggak bisa tidur mas. Nggak bisa tidur, kurang lebih saya baru bisa tidur sekitar jam 4 pagi. Tapi itu untungnya pocongnya diam di situ berarti? Iya, itu ya. ya. Buktinya kan mas Paksi udah melambai. Iya. Di hari berikutnya, selang 1 hari juga mas. Persis selang 1 hari. Itu kebetulan pada tanggal 16 atau 17 Agustus saya lupa. Pokoknya pada waktu perlombaan pertama. Iya, berarti hari perlombaan pertama. Setelah perlombaan dari pagi mulai hingga sore. Setelah itu break karena dilanjutkan di hari berikutnya. Pada saat itu panitia coba kumpul dan panitia bersama teman-teman mencoba kumpul di venue acara dan mulai bersenda guru gitu mas. Kita mencoba ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Terus panitia juga mulai mereview hasil lomba yang dilaksanakan dari pagi hingga sore. Setelah itu kita mulai dipecah mas menjadi 2 tim. Ya. Dari arahan ketua panitia kita dipecah menjadi 2 tim, yang setengah tetap stay berada di lapangan di venue, yang setengah lagi diminta untuk membungkus kado mas. Kebetulan membungkus kadonya lokasinya kurang lebih selang 5 rumah dari venue acara di lapangan. Setelah itu jam berapa mas mulai dipecah? Itu kurang lebih jam saya kurang ingat sih mas tepatnya. Cuman kurang lebih udah di atas jam 10 malam itu. Yang mendekati tengah malam. Yang mendekati tengah malam. Kita kumpul kurang lebih ada sekitar 8 atau 9 orang. Ya, 8 atau 9 orang. Pada saat kita mulai membungkus kado buat hadiah lomba tersebut, saya dengar awalnya sih, sebelum saya dengar ada teman saya di sebelah saya yang mencolek saya. Dia mengatakan gini, mas, itu kok ada suara cewek ya, suara cewek yang mana?
awalnya saya bilang kayak gitu, lalu teman-teman saya mulai merespon, suara cewek mana sih gitu. Perasaan kita cowok semua, nggak ada yang cewek. Coba ya dengerin lagi. Nah pada saat kita mulai coba diam, kita coba fokus suara apa, mencoba mendengarkan mana sih suara ceweknya kayak gitu. Ternyata cuma kedengaran suara aungan anjing yang kurang lebih mungkin ada di sekitar luar komplek lah. Nah, selang 5 menitan dari kita mendengarkan tadi itu, kita benar-benar kaget mas. Kagetnya gimana? Saya dan teman-teman saya mendadak mendengarkan suara cewek yang sangat keras meminta tolong. Yang karena saya dengar jelas suara cewek itu minta tolong sebanyak kurang lebih 3 kali. Nah, 3 kali. Lalu kita mulai coba buat beranjak dan menyebar buat mencari tahu di mana itu suara minta tolong. Ya, kita kan takutnya lagi malam-malam ada suara cewek minta tolong, takutnya ada apa-apa gitu mas. Takutnya ada warga yang beneran. Iya beneran membutuhkan pertolongan. Nah ketika kita mencoba buat keliling, kita sama sekali nggak menemui itu mas. Nggak ada aktivitas dari seorang wanita yang berada di luar rumah atau di depan rumah. Sampai akhirnya kita kumpul di titik itu lagi. Lalu ada beberapa kawan-kawan yang sedang berkumpul di lapangan, yang mereka juga turut membantu buat keliling. Dia menghampiri kita. Ternyata mereka sudah keliling hingga ujung-ujung komplek. Emang benar-benar nggak ada ini mas. Pasti yang di lapangan juga dengar. Iya, yang di lapangan juga dengar. Cuman mereka itu kagetnya karena kita itu berdiri semua dan tiba-tiba menyebar, ya kan. Dan mereka beberapa menemui teman-teman saya yang bagian membungkus kado dan nanya ya ada apa tadi kira-kira. Terus ya itu teman saya menjelaskan kalau dengar suara cewek minta tolong. Lalu teman-teman yang di lapangan mulai mencoba buat keliling mas. Setelah keliling emang kita nggak menemui sosok wanita yang meminta tolong gitu. Jadi cuma suara. Intinya cuma suara. Dan di satu waktu itu juga ada salah satu warga, salah satu tetangga saya yang menghampiri saya dan bilang, Mas, nggak usah dicari-cari lagi. Mungkin dia ngerasa keganggu. Awalnya keganggu Pak De. Apa gara-gara ada teman-teman yang pada karaokean di lapangan. Ya, mungkin bisa jadi itu juga mas. Mungkin biasanya tenang, tumben-tumbenan sampai tengah malam kita masih rame-rame. Yang di lapangan karaokean. Iya, karaokean. Nah, saya di saat itulah juga saya mulai sadar, oh iya bisa juga seperti itu. Gitu. Lalu tetangga saya yang biasa saya panggil Pak D, itu salah satu warga yang dituakan lah gitu. Dia memberitahu saya kurang lebih dari tempat saya titik kumpul puskar itu selang 2 rumah mas. Simpang posisinya itu diagonal samping gitu. Ya, diagonal dari rumah yang samping ini, nah di rumah sini di titik itulah yang menunjukkan mas itu makhluk yang kemarin apa Pak De? Itu kebetulan makhluk kemarin yang saya pindah dari yang cerita yang sebelumnya itu mas, yang ada salah satu wanita yang kesurupan. Makhluk itu dipindah. Awalnya dipindah. Kalau untuk lokasi yang awalnya saya kurang tahu ya. Cuman lokasinya bukan di situ. Cuman mungkin makhluk tersebut berpindah ke area sekitar tempat saya membungkus kado. Itu lokasinya sama Mas Paksi yang ngelihat pocong sebelumnya dekat nggak? Beda sih mas. Beda. Dan sosoknya sih wanita mas.
wanita, tapi Wanita. yang bisa lihat cuma Pak De. Cuman Pak De. Yang Cuman lain saya tahu orangnya kebetulan. Ini jujur saya cerita ini semua. ini merinding semua nih mas. Iya. Ya kayak gitu lah. Karena saya masih apa ya bisa sebut Masih itu yang- pengalaman yang nggak bisa dilupain sih mas menurut saya. Mudah-mudahan ada narasumber lain, jadi tetangga-tetangga kita juga siapa tahu jadi nyambung nih. Oke siap mas. Thank you buat sobat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, komen juga kalau aja ada yang cerita atau pengalaman yang sama atau ya apapun itulah. Ya. Sampai jumpa.